Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di RA Podcast Dustira yang ke-11. Kembali sama saya Maumita. Di hari ini kita akan membahas tentang topik yang menarik yang pastinya ingin diketahui oleh banyak orang. Nih kan banyak orang yang sakit, yang habis kecelakaan, yang habis operasi, yang kena stroke. Itu setelah diobati sama dokter harus ngapain sih? Padahal badannya tuh masih lemes, yang masih kaku-kaku. Harus diapakan? Di sini kita akan bahas sore ini dengan ahlinya dari instalasi rehab medik Rumah Sakit Dustira. Mangga, Dokter Bernadetta, sore. Sore, Teteh manggilnya apa nih? Boleh bebas, apa aja boleh. Aja. Saya dengar tadi mau Mita soalnya. Apa itu iya. mau Mita? Mau Mita itu mau Mirita. Mau Mirita. Iya, biar nggak kagok aja gitu. Oke. Iya, karena kan harus mengimbangi. Biasanya di sini tuh ada si Babe Dudi sama si Mamang Ajatnya nggak tahu tuh lagi kemana. Katanya tuh suka dia tuh suka beredar gitu. Sehingga sekarang ya udahlah saya aja. Penghuninya Momi nih sekarang ya. Iya, penghuni podcast ini sekarang saya. Gitu. Dokter, selamat datang. Kita biasanya panggilannya Dokter Nuning ya. Dokter Nuning, iya, biar akrab ya. Kita panggil Dokter Nuning. Ini adalah salah satu dokter terbaik miliknya Dustira. Boleh memperkenalkan diri dulu, Dokter. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dengan Dokter Nuning. Sebetulnya kalau di SIP itu saya namanya Dokter Bernadetta. Spesialis apa tuh biar tertulisnya? Akrab dipanggil Dokter Nuning. Yes. Spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau yang lebih dikenal dengan spesialis rehabilitasi medik. Oke. Mungkin kita bisa sedikit mengulik keluarga. Sudah berkeluarga ya, Dok? Saya sudah soalnya masih cantik banget gitu kan. Takutnya ada yang naksir itu. Saya sudah berkeluarga, anaknya udah 3. Nah, tinggalnya di Bandung. Apalagi? Tinggalnya di Bandung Tinggalnya ya. di Bandung, jauh jadi ya. Dari Cimahin, jadi PP lah ya tiap PP. hari ya. Oke, Dokter, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin sudah cukup. Nanti kalau ada yang pengen tanya-tanya boleh di komen-komen di podcast kita nanti ya. Oke, selanjutnya saya ingin mempertanyakan terkait dengan instalasi rehab medik ya. Betul. Kalau di rumah sakit itu kan bukan instalasi fisioterapi. Betul. Padahal yang saya dengar yang masuk ke situ teh pada fisioterapi. Betul. Gitu. Nah, boleh dong dijelaskan ke teman-teman kita semuanya di luar sana bedanya itu seperti apa gitu. Rehab medik itu apa, fisioterapi itu apa, kayak gitu. Oke, makasih Momita. Jadi sebetulnya rehabilitasi medik itu ngurusin soal fungsi. Suatu bagian yang sebenarnya adalah untuk membantu rekan-rekan sekalian para pasien penderita yang tadi dikatakan ya sudah setelah operasi, setelah stroke, setelah mengalami kecelakaan, trauma, setelah mengalami suatu penyakit, ketika dia akan kembali menjalankan fungsinya di kehidupan sehari-hari, itu tugas kami rehabilitasi ya. Jadi ada fase merehab di mana proses pemulihan ini kita awasi, kita pantau sehingga nanti ketika kembali ke masyarakat, kembali melaksanakan tugas sehari-harinya optimal. Oh, jadi memperbaiki fungsi-fungsi yang selama sakit itu terganggu. Ya. Gitu. Nah, di dalamnya rehabilitasi medik itu ada beberapa layanan. Layanan yang saya sendiri lakukan, dokter rehab medik apa sih? Dokter rehab medik itu dia dari mulai mendiagnosa, kemudian dia menganalisa program apa nih yang sesuai untuk si pasiennya. Kemudian sampai dia menentukan tujuan.
tujuan goal rehabnya itu mau kemana, dan itu tujuannya itu kita diskusi sama pasiennya. Oh, Pasiennya diskusi mau ya. apa? Jadi bukan dari dokter sendiri yang menentukan kayak gitu. Bukan, Oh, pasien ya benar ya, secara bersyukur beda-beda saya gitu sudah ya. sekolah ya. Saya sudah sekolah khusus mengenai kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya tahu nih pakem-pakemnya seperti ini, tapi kan yang menjalani kehidupan itu adalah pasien dan keluarganya. Jadi saya akan tanya, Bapak maunya bagaimana? Mau nulis lagi, Dok? Saya mau bisa nulis lagi tuh gimana caranya? Saya habis patah kemarin tulangnya. Oke. Iya. Nanti kita sama-sama menentukan goalnya dalam kurun waktu sekian. Kamu harus bisa apa? Dalam kurun waktu nanti 6 bulan harusnya udah bisa nulis nih, Pak. Ayo kita sama-sama supaya tujuan jadi kontrak di awal ya dok ya. Jadi dengan si pasien itu pada saat pasien datang pertama kali ngobrol dengan dokter, berkonsultasi, kemudian berdiskusi, di situ ditentukan tujuannya itu mau begini, langkahnya akan seperti apa, sampai panjang, berapa kalikah dia itunya melaksanakan terapinya itu seperti tugas itu. Kami. Ya. Kemudian nanti ada juga layanan fisioterapi kalau di Dustira ya. Ini ceritanya tentang Dustira kan? Ini. Dustira dong. Di Dustira ada layanan fisioterapi yang tadi dikatakan oleh Momita, banyaknya fisioterapi ya dok ya, bukan rehab medik. Oh iya, di dalam kami kerjanya tim dok, tim Momita ya, teamwork. Jadi kerja sama tim. Salah satu timnya adalah fisioterapi. Ya, fisioterapi itu bertugas untuk mengembalikan, memulihkan kondisi gerak dan kondisi fisik dari si pasien. Ada juga layanan terapi bicara. Layanan terapi bicara di sini untuk memberikan kompensasi atau adaptasi terhadap gangguan komunikasi, gangguan menelan. Ya, ada pasien-pasien stroke yang mengalami gangguan menelan. Kalau menelan suka tersedak. Ya, benar-benar karena memang kalau yang habis stroke itu bukan hanya sekedar alat geraknya ya, kelemahan tubuhnya, gerakannya jadi terbatas, tapi juga mungkin kayak fungsi nelannya, bicaranya juga susah. Jadi yang di terapi bicara itu pasien yang apa aja itu? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai ini rehab medik ini melayani siapa saja? Pasien-pasiennya apa aja? Betul. Dari mulai anak, pediatri sampai akinini. Ya, lansia, panjang ya. Betul, geriatri, dewasa. Jadi dari usia dini sampai usia lanjut itu pasien kita ada semua ya. Semua yang membutuhkan layanan yang berkaitan dengan disabilitas atau gangguan fungsi itu bisa kami layani. Terapi bicara pun seperti itu. Oh ya, jadi yang terapi bicara pun bukan cuma anak yang mengalami speech delay atau keterlambatan bicara ya, kalau orang bilang ya. Tapi ada juga yang misalnya setelah operasi dengan THT ya, sejawat THT, karsinoma laring misalnya ya, yang kanker di tenggorokan gitu ya, ada gangguan bicara itu bisa gangguan bicara gitu. Jadi termasuk gangguan menelan sekalipun juga dilatihnya ya tetap di rehab medik ya oleh fisioterapis ya gitu. Betul. Oh iya. Jadi itu layanan di Dustira, ada dokter rehab mediknya, fisioterapi dengan terapi bicara. Hanya memang sebenarnya kami ingin terus berkembang nih. Kebetulan manajemen Dustira tuh luar biasa ya, sangat perkembangan setiap bagiannya gitu. Jadi ada rencana inovasi apa nih? Inovasi yang akan kami kembangkan tuh di bidang pediatri dan sampai geriatri juga di bidang okupasi terapi. Okupasi terapi jika kumaha eta. Nah, itu lebih banyak ke area fine motor. Jadi motorik halus ditambah dengan aktivitas sehari-hari. Nanti akan diajarkan bagaimana cara memakai baju, mengkancingkan baju. Simple ya. Sederhana, tapi itu sangat private dan basic. Ya basic, tapi kadang juga disepelein dok kalau yang nggak ngerti. Ketika pasien tersebut tidak bisa mengancingkan baju itu sebenarnya nangis loh. Iya. Kenapa saya nggak bisa mengancingkan, sampai ngancingin baju aja saya harus minta tolong sama. Iya betul. Itu berdampak ke psikologisnya si pasien sendiri juga ya. Bagaimana caranya? Oke. Terus si pasien apa aja Pak? Apakah memang itu kan pasien ke Dustira ini sebenarnya sekarang udah mayoritasnya itu sudah pasien BPJS. Tapi ada nggak sih yang dilayani pasien non BPJS di sini? Kalau dari segi insurance ya. Dari segi insurance memang rata-rata 70-80% tuh pasien BPJS ya, penerima
asuransi kesehatan nasional ya, JKN. Kemudian tapi tidak menutup kemungkinan pasien umum pun bisa kami layani. Bisa ya. Hanya mungkin bedanya sistemnya. Nah, itu tolong dicerain tuh, Dok. Oke. Biar nggak bingung yang di sana. Pasien BPJS memang harus mendapatkan rujukan. Ada rujukan dulu rujukan ya. Dari Vaskes pertama, kemudian ke dokter DPCP utama. Nah, saya potong dulu. Ya. Jadi kalau misalnya saya nih pengen fisioterapi, terus nggak bisa ya kalau dari PPK 1-nya itu atau dari puskesmas itu langsung minta saya pengen ke fisioterapinya Dustira gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi harus dari dokter DPJP utama, dalam hal ini misalnya dokter saraf, neurologi sudah ada di Dustira. Dokter ortopedi ada di Dustira. Dokter bedah saraf ada. Penyakit ada dalam semua. ada semua. Ada semua. Dari semuanya boleh. Dokter anak kalau misalnya pasien anak. Ya. Dari dokter anak ada di Dustira. Apalagi bedah plastik. Kalau luka bakar misalnya bisa. Oke, jadi kebagiannya dokter itu kalau sudah ada rujukan dari dokter yang merawat sebelumnya dulu. Betul. Atas sakit utamanya dulu gitu. Betul. Ya. Intinya kalau teman-teman yang di sana emang ngerti DPJP kan mungkin bingung ya, dokter penanggung jawab pasien gitu ya. Di bidang sakit utamanya itu apa keluhannya. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya yang sakit saraf dapat rujukannya dari PPK 1 ya tentu saja ke poliklinik saraf ya gitu. Nah, kalau misalnya ternyata dari dokter sarafnya perlu untuk di rehab medik ya, untuk di fisioterapi, maka akan diberikan rujukan gitu. Jadi jangan salah kaprah, bukan rumah sakit Dustira tidak mau memberikan layanan ke pasien BPJS yang dari PPK 1 langsung ke fisioterapi, bukan, tetapi memang ada aturannya, ada prosedurnya, semua ada SPO-nya di sini gitu ya. Sebenarnya itu tujuannya baik, Momita ya, supaya kita itu, kalau menurut saya nih, kerja yang paling baik itu kerja tim untuk pasien. Pasien center care-nya dapat, kita kerja tim sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi goalnya itu tercapai. Tapi kalau saya sendiri-sendiri nih kerjanya, itu sepertinya sih goal ke pasiennya kurang ya. Iya, betul. Jadi ya nanti masing-masing dokter tuh punya kompetensi, masing-masing bidang punya kompetensi. Sebenarnya semuanya tujuannya satu. Ada kemampuan dan keahlian masing-masing, kemudian bergabung menjadi satu untuk menyehatkan pasien dengan cara yang benar dan hasil yang terbaik ya, intinya. Jadi kayak gitu. Fungsi yang optimal itu bisa tercapai. Terus jenis-jenis tindakan di fisioterapi itu apa aja? Tadi memang udah ya disebutin ada terapi wicaranya kayak gitu. Tapi di fisioterapi sendiri gimana, kan suka ada tuh yang bilang kalau pengen disinar, ya nggak bener nggak yang di sana? Ya, pengen disinar, pengen dipijit, cenah gitu. Itu apa nama-namanya, siapa tahu itu biar dikenali. Jadi di Rumah Sakit Dustira ini memang ada 2 jenis terapi, 3 malah ya. Yang satu manual terapi. Manual terapi itu menggunakan tenaga dari fisioterapisnya. Kemudian yang kedua itu dengan modalitas fisik. Modalitas fisik itu ada yang menggunakan arus listrik, ada juga yang tidak. Contoh seperti misalnya yang tadi terapi panas. Panas itu ada beberapa. Panas yang permukaan dengan panas yang dalam. Yang disinar warnanya merah dengan infrared, itu kami ada. Kemudian ada lagi yang pemanasannya lebih dalam. Menggunakan microwave diatermi dengan menggunakan ultrasound. Ya, ada juga alat canggihnya nih, Momita. Alat canggihnya bener. Pasti ada alat canggihnya dong kalau sampai udah terkenal kayak gini kan. Alat canggihnya ini sebenarnya adalah perintis di Cimahi. Bahkan waktu itu perintis, kalau saya tidak salah ya, dari senior Dr. Stanley SPKFR yang memang merintis rehab medik di Dustira ini. Itu yang pertama kali di Jawa Barat. Itu adalah high intensity laser. Nah, itu memang banyak minatnya. Itu yang hijau ya kalau keluar cahayanya. Iya, betul. Iya benar. Anak saya bulan lalu. Aduh, anak teteh kenapa nih? Iya, terus udah gitu kata dokter ortopedinya di laser biar cepet katanya gitu. Itu non invasif tindakannya, jadi tidak perlu pembedahan, tidak perlu merusak kulit dan sebagainya ya. Tetapi dia cukup ideal karena dia memperbaiki peredaran darah yang ada di situ. Aduh, kaget saya. Ada apa ini? Kunaon, Mang? Kunaon. Coba kalau Mamang pas jatuhnya
setelah ada cari kelah cari kelah ini sok banget cari kelah guys itu pangakeun saya hiji deui guys guys ieu kudu panjang ieu mah tuh sok anu teu da manggela we mangga cari mamang salah berobat ieu mah kunaon ieu mah jigana nama labu tuluy di itu ka tukang urut kadiekeun wa geus ku abi geus ku abi Yes, adik. Mangga. Kumaha. Ieu mah pun aya nampak cocok jigana. Aduh, ya ini teh aduh. Terawang itu kayaknya agak dokter dokter terawang. Dokter ini terawang ya. Ini bingung enggak sih? Kumaha biar mamang cerita dulu ini. Salah berobat mamang. Coba kalau mamang waktu itu ngedengerin dulu atau nonton setiap podcastnya Dustira pasti nggak akan kesana. Nah mamang gitu. Nggak di lembur mamang ke teterekelan naik pohon sukun. Bio hujan gede. Lembur apa teterekelan teh? Nah, that is the meaning is teterekelan. Manjat-manjat. Bener dikenalan lagi. Aduh, Bu Dokter, saya mamang ya. Kadang kalau ngomong itu mamang teh dicampur-campur. Iya, kayak saya agak-agak loading ya. Kalau bahasa Sunda teterekelan nggak ada bahasa Indonesianya. Kenapa? Jadi itu ibarat naik pohon secara cepat. Jadi disebutlah teterekelan saking cepatnya. Takutnya pohon sukunnya atau buah sukunnya jatuh. Nah, mamang naik teterekelan ke sana. Lain banget. Enggak. Pas pisan megang dahan, mamang debut. Bahasa Indonesianya nggak ada nih. Debut pulang. Palingan tadi asa aya gempa. Ternyata itu tentang umur lagi. Rasa nggak sih tadi ada gedebum gitu kan? Ini kebetulan ini materi bagus sekali. Di lembur mamang, kampung mamang setiap kali ada yang jatuh, setiap kali ada yang sepak bola terkilir, setiap kali ada itu teh, pasti tuh dibawa ke itu Citopan. Citopan, didinya lembur itu. Nah, dibawa ke sana. Ini mamang dari sana tuh. Kalau seperti ini boleh nggak? Ini mamang nanya langsung ke dokternya konsultasi. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kejadian kayak gitu di lembur mamang, siapa aja apa yang mesti dilakukan? Yang pertama tarik nafas dulu. Oh iya. Tenangkan diri. Istighfar. Kemudian kalau misalnya memang bagian yang habis jatuh ya tadi ya mamang ya kubrak itu tigu brak. Nah, tiga debuk itu adalah jatuh ya definisinya ya. Jatuh ya. Setelah jatuh bagian yang jatuh itu dilindungi. Ya, cepat ambil perlindungan seperti ini sudah betul. Iku sahaya dilindungi. Ini udah benar di Citopan tadi tuh. Udah benar di itu namanya. Jangan pernah dipegang ataupun digerakkan. Apalagi kalau di bagian tersebut bengkak. Ya, karena dikhawatirkan nanti ada jangan digerak-gerakin ya tulangnya patah atau uratnya robek dan sebagainya atau ada cedera di ototnya ya. Sebaiknya dilindungi dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diyakinkan bahwa ini adalah stabil atau tidak. Ya, apa nih penyakitnya tuh apa harus diketahui dulu. Kalau memang misalnya nanti ternyata baik, itu bisa dilakukan yang pertolongan pertama, pertolongan pertama yang bisa dilakukan tuh memposisikan, ya kan diposisikan, didiemin, kan nggak boleh gerak, ya diposisikan netral, kemudian dikompres itu di apa ya? Istilahnya diikat atau diikat dengan sedikit tekanan gitu ya. Diikat dengan sedikit tekanan, dibebat ya. Pakai apapun boleh, pakai kain boleh, dilindungi lah istilahnya ya. Apalagi kalau nanti ada luka terbuka. Nah, itu harus benar-benar dilindungi supaya tidak ada infeksi. Tidak ada ya? Bisa digerakkan. Nah, memang setelah dari Citopan itu disuruh ke UGD. Mamang udah benar ke UGD ya. Akhirnya mah dapat penanganan hubungannya nanti tuh tadi temennya ada laser di Canggih di rehab di Dustira sebenarnya mah. Nah, ini teh kapan mau ke sana? Saya lagi setelah apa nanti setelah apa baik. Ya, jadi kalau tadi ya mau minta ya kalau pasien BPJS tentu sudah ada pakemnya, nanti dokter spesialis ortopedinya pasti akan memberikan rujukan ke kami ya. Tetapi pada prinsipnya dilewati dulu fase akutnya. Fase akut itu
fase Jadi yang jangan pas kritis ya, nyeri-nyeri jangan. pas lagi Itu sakit-sakitnya betul, ke fisioterapi. Betul. Itu nanti ada kira-kira makan waktu 5 sampai 7 sampai 10 hari. Nah, setelah itu baru nanti akan ada program dari kami. Programnya yang mengikuti timeline. Timeline itu apa ya? Istilahnya udah ada Jadwal udah ada ya. jadwalnya sebenarnya, apalagi kalau kasus patah tulang seperti ini udah ada jadwalnya. Minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga apa yang harus dilakukan. Nanti salah satu modalitas fisik yang bisa kami berikan ya laser untuk mempercepat pertumbuhan tulang yang baru. Biar cepat nyambung tuh loh, Mang. Tapi emang tadi udah ketemu sama dokter itu ahli tulangnya? Belum, makanya memang salah. Sekarang mau ngikutin jalur yang disampaikan barusan tuh. Oh, jadi seperti itu. Ada program-program yang continue terus-terusan untuk mencapai fungsinya lagi. Misalkan kayak gini nih. Tangan kiri nih. Iya. Pasti ngapain tangan Terus kiri? ngapain tah? Tangan kiri buat gitu ya. iya, buat ngorong. Oke, Kesusahan saya kalau buka- habis buka ngorong ini tangan aja. kanan nanti Buka- makan. buka Iya. botol. Susah loh kalau tangan kiri nggak ada. Iya, Jadi berguna. masing-masing- Makanya memang bawa-bawa. Iya, anggota tubuh kita tuh Emang bisa punya fungsinya. ditinggalkan sabelah lengan. Ya kalau nggak berguna mah disimpan dulu. Nah, iya bener. Waduh, nah ini ya nanti udah Mamang benar kalau dokter sebarluaskan gitu. mengenai ya tindakan rehabilitasi medis ini Iya. penting setelah pasca tindakan dari rumah sakit. Iya. Ya, bukan hanya sekedar sembuhnya aja, tapi mesti sembuh fungsi. berfungsi dengan Iya. optimal. Ya, betul kayak yang di viral itu juga ya yang video itu teh yang Kumaha, Cing. ibu itu yang dari sana nggak si bentroknya tapi Tekenging. itu soalnya mah kan mesti ditindak continue ya bukan hanya sekedar sembuh. Fungsi lah. Nah, harus Tulang berfungsi. mah nyambung ya tapi nantinya jadi begini patengah Ente lucu nyamangnya. Kurang gagal. tapi ya itu fungsinya nah bener Ya. ya Nanti Mamang di sana bisa pakai modalitas fisik. Nanti dilatih juga, Ada latihannya juga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke rehab medik biasanya suka dikasih homework, PR. Terang ke homework. Homework. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terjemahkan coba. bahasa Inggris PR. iya Tuh. Budak SDG nyawa PR mah Kami kan. suka kasih PR panjang. Latihannya begini ya, Bu. Begitu datang lagi dites sama saya. Bisa nggak latihannya? Apa yang diajarkan? Karena memang sebenarnya rehab medik ini nggak bisa kerja sendiri. Tadi saya sudah bilang ya, teamwork. bahasa Inggris juga tuh Betul. Tapi tetap Timnya tuh antara Iya. siapa aja. Saya. Saya kapan? Kami ganti ke Bahasa Sunda di bukan? skip. Oh, Di skip ya. Di skip aja, di skip Jangan aja. bahasa Sunda. Aduh, nggak Iya. roaming. iya bener Jadi teamwork Campuran, itu termasuk Mamang. iya Mamang sebagai pasien, keluarga pasien, ya, kami juga teamwork. Saya dengan Fisioterapisnya. fisioterapi, ya, dengan dokter pengirim yang dokter ortopedinya, dokter ortopedinya. semuanya satu tim untuk kesembuhan dari Mamang supaya Mamang bisa optimal lagi. Jadi Mamang harus nurut kalau dikasih PR dikerjakan. Nah, jadi Mang maksudnya teh gini, kalau misalnya nanti udah dikasih rujukan ya ke bagian rehab medik, ketemu nih sama dokter Nuning nih untuk fisioterapi misalnya udah dijadwalkan. Mamang teh di rumah juga harus latihan, jangan cuma nunggu dilatih di rumah sakit doang. enggak ya. Di rumah sama harus kami tuh, latihan. Mami, ketemu sama kami tuh paling tidak 2 kali seminggu ya. Dan Oh iya, 2 kali seminggu, programnya ya. betul. Coba loncat cicing, Mang pakai BPJS oke, Li? Iya, pengguna BPJS. Jadi sekalian. udah download Ya. JKN Mobile. Mantap Iya. bener. Itu Kita ingetin dulu yang di luar sana yang belum download mobile JKN, download dulu karena itu sangat berguna banget untuk daftar ke rumah sakit pun dapat nomor antrian pun juga sekarang di mobile JKN. Cepat download di Play Store atau App Store boleh. Nah, jadi Bisi butuh fisioterapi eta kursi. Butuh fisioterapi eta kursi di sana wae. Saya takutnya nanti saya yang butuh fisioterapi gerak. Ya, ketemu sama saya. Jadi kita kembali Ya, ke jadi- topik ya. Oh, Ya, jadi kan ganggu. ya.
apa namanya itu jatah ya memang program Iya. programnya pasien BPJS mendapatkan tindakan fisioterapi itu setelah tadi mendapatkan rujukan dari dokter penanggung jawabnya itu berapa kali dok? Iya. Terus seminggunya berapa kali? 1 minggu itu 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 kali. Ya, tergantung dari kebutuhan pasien. Tapi ada juga kasus khusus ya. Misalnya kasus cedera akut yang memang membutuhkan lasernya tiap hari itu bisa kami programkan juga. Hanya itu terbatas ya. Jadi yang umumnya tuh Ada adalah 2 ketentuan kali khusus seminggu judulnya, ya. iya. 2 kali seminggu akan diprogramkan kembali atau akan ketemu saya lagi dievaluasi setelah Ini cocok bener ya, gini doknya bagus sekali. Kenapa itu jadi sembuh ada ini tapi duduk di tengah-tengah soalnya itu tadi kan kontinu seminggu dua kali. Gimana kalau misalkan rehab medik ini bekerja sama dengan teamwork satu lagi, tim home care? Home care Dustira. Jadi kan bisa di rumah, meureun lebih mempermudah pasien. Betul, Iya. saya setuju ya. Jadi home care itu salah satunya bisa masuk tuh layanan fisioterapi ya. Tetapi memang yang pasien yang seperti apa yang bisa di home care ya. Kalau memang masih membutuhkan layanan di rumah sakit ya memang harus ke rumah sakit. Iya, betul. Seperti tadi alat-alat kan tidak bisa dibawa semuanya ke rumah. Tetapi kalau sudah fase akutnya lewat akut kronik sampai kita membutuhkan pelayanan berkepanjangan, biasanya nanti bisa dilayani Bisa di rumah. Jadi intinya untuk semua yang ada di sana juga, bagian promosi ya kurang ieunya. Tadi mau bayar JKN, terus ayeuna home care Dustira itu melayani apa namanya itu semua pasien dan keluarga yang membutuhkan pelayanan di rumah. Tapi ini tentunya ada ketentuan-ketentuannya yang memang sudah diperbolehkan pulang dan memerlukan perawatan lanjutan di rumah, boleh menghubungi bagian home care. Nanti dikasih nih nomor HP, nomor kontaknya ya ada. Dan misalnya yang memerlukan fisioterapi di rumah bisa juga difasilitasi, tetapi mungkin ada jenis-jenis tindakan tertentu ya gitu. Karena yang membutuhkan alat yang memang besar tentunya tidak bisa dibawa ke rumah, Bang. Gitu, Mang. Gitu ya. Ya, berguna. Gitu. Tadi alat canggih udah ya tadi ya. Alat canggih sudah, ada laser udah disebut-sebut laser. Terus udah gitu kalau yang BPJS gratis ya? Gratis ya enggak. Jadi semua pasien yang ada yang berobat ke Dustira selama itu memang sesuai dengan aturan, sesuai dengan anjuran dari dokter, itu pasti tidak akan mengeluarkan biaya apapun. Nah, tapi tanya nih, kalau misalnya nih kayak si Mamang ini, anggaplah Mamang ini bukan pengguna BPJS, karena kan memang masih ada ya, walaupun sebenarnya kita mengharapkan bahwa semua pemerintah mengharapkan seluruh warga Indonesia itu menjadi peserta BPJS, tetapi memang masih ada gitu kan. Nah, kalau misalnya Mamang ini anggaplah tidak menggunakan BPJS, misalnya dari rumah sakit lain, terus udah gitu di rumah sakit tersebut belum ada layanan fisioterapinya atau rehab mediknya, lewat nih misalnya ke Dustira, neng kan eye catching banget ya tulisannya ya gitu kan, instalasi rehab medik merah ya boleh dilihat itu ya. Nah, instalasi rehab medik Dustira, bolehkah daftarnya langsung di situ langsung atau gimana? Langsung boleh. Langsung. Jadi semua daftar pun juga di instalasi rehab jadi itu. pelayanan kami itu sudah terpadu Pelayanan sudah terintegrasi. Pasiennya tinggal datang. Ini pasien yang non JKN ya. Pasien JKN pun seperti itu. Daftar di tempat, langsung dilayani. Kalau pasien non JKN yang umum bayar di tempat. Jadi pasiennya nggak usah jalan-jalan kemana-mana. Cukup di instalasi rehab medik semuanya sudah. Dustira memang luar biasa, oke banget ya manajemennya memang sudah itu ya, one stop service. Jadi Pak Bayu juga mengkonsep rumah sakit dengan pelayanan one stop service dalam satu gedung, itu dari mulai pendaftaran, pelayanan sampai kemana-mana pasien administratif apapun di sana. Di situ ya. Jadi pasien untuk kelayangan kali itu tadi ya gitu ya. Oke. Nah, Mamang ada yang mau ditanyain lagi? Enggak, Mamang jadi seneng kayak gini mah. Mamang mau menyebarluaskan informasi bahwasannya setiap kali ada kecelakaan, khususnya yang keseleo, khususnya itu bawa
tadi tuh inget aja tuh namanya. diposisikan, dimobilisasi bahasa kerennya, terus bawa ke pertolongan kesehatan khususnya ke bagian UGD. Nanti setelah dapat tindakan, bukan hanya sembuh aja, bukan hanya nyambung tulangnya aja, tapi bagaimana bisa berfungsinya optimal, yaitu ke rehab medis. Cocoknya memang seperti itu ya intinya itu. Aduh, mana mah uang bejakeun, da mah dia boga tim futsal ya bisi kecelakaan gitu tong sagawaya lamun ngan itu pertolongan. Tong sagawaya. Ya jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan untuk membawa melakukan tindakan ke pasien. Tong sagawayah jangan sembarangan gitu. Iya, da si Mamang mah memang gitu, memang Sundanis pisan, tapi kadang sok ngaco ge da bahasa dia sendiri gitu. Untung aja sama-sama dari satu planet. Jadi rada nyambung gitu. Oke, dokter. Tadi informasinya udah banyak banget, alhamdulillah ya. Dustira memang luar biasa, sudah one stop service. Jadi pasien yang mau fisioterapi untuk pendaftarannya di situ, sampai dengan seandainya memang pasien umum memerlukan pendaftaran pun juga sudah disiapkan di situ juga gitu ya. Sekarang saya boleh dong bertanya, dokter udah berapa lama ya di sini ya? Saya 2018. 2018. Itu udah tahun. Jadi kayaknya Hawa di 2018 tadi itu Cina baru sebentar ya. 2018 berarti alhamdulillah sudah baru ya. Oh ya baru 5 ya, 5 tahun lah ya. Tapi alhamdulillah berarti sudah mendarah daging lah ya distiranya. Apakah ada pengalaman yang sangat berkesan, yang sangat mendalam? Kalau yang sangat berkesan banyak teh. Tapi mungkin nggak bisa diceritakan di sini ya. Oh jangan, habis waktunya. Nanti di durasi. Babe. Tapi yang jelas begini teh, karena tadi kami itu bertugas di ranah fungsi. Jadi kalau dokter yang lain mungkin habis operasi konsul, pasiennya ya gitu ya. Kalau kita justru menerimanya dari mulai nol. Jadi pasien tuh ada yang datang teh menggunakan berangkar. Iya. Karena proses operasinya dan karena memang impairmentnya, jadi gangguan penyakitnya membuat pasien tersebut tidak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bangkit dari tiduran, jadi tiduran terus ya. Lalu kami mencoba bekerja sama antara pasien, keluarga pasien dan timnya dan tim kami. Kita gimana caranya nih? Goalnya adalah dia duduk dan ya bersyukur alhamdulillah dalam waktu yang ya goal itu kita ciptakan bersama, kita kerjasama, itu bisa duduk pasiennya. Sekarang pakai kursi roda dia. Ya, setelah menjelang waktu berapa lama lagi, sambil dia kontrol ke dokter spesialisnya, sambil dia kita pantau, latihan lagi sampai dia bisa berdiri dan kemudian berjalan. Ada juga pasien yang waktu itu karena dia baal kakinya teh luka bakar direndam. Kurang edukasi ya, kurang pengetahuannya, direndam pakai air panas, jadinya luka bakar. Jadi, nah itu juga gitu sama, pakai kursi roda, tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, tidak bisa menulis, sampai akhirnya kemarin masuk ini juga teh poster di Unjani juga, pasien tersebut sudah bisa berjalan, dia sudah lulus SMK, jadi sekarang saya tanya, kamu maunya ngapain? Saya bisanya komputer dok, oke. Di kita kan ada PC ya teh, jadi dia coba tes. Bisa nggak dia mengetik? Pokoknya kita latih dia sampai dia bisa memainkan jarinya di keyboardnya saya sudah gitu ya. Bisa ketik di HP juga bisa kuat dan sebagainya, sampai bisa ke toiletnya mandiri. Jadi maksud saya disitulah kesannya ya. Jadi dan pasien seperti itu nggak hanya 1-2, banyak. Jadi pencapaian keberhasilan kita itu hanya membangun komunikasi, menciptakan goal bersama, berjalan bersama gitu ya, tapi bedanya mungkin saya mengawasi tim layanan fisioterapi maupun terapi bicara, dia yang mengerjakan gitu ya, pasien juga mengerjakan di rumah, sampai akhirnya pasien tersebut bisa mencapai goalnya, dan itu sangat menyenangkan. Menurut kami itu sangat menyenangkan karena memang semuanya kita kita landaskan pada bahwa semuanya diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Kembali lagi mukjizat dari Yang Maha Kuasa, tetapi
untuk mengantarkan pasien-pasien tersebut mendapatkan mukjizatnya itu luar biasa sih. Iya, karena memang untuk mencapai suatu goal itu kan perlu ikhtiar. Oh iya. Ya, Perjuangannya jadi panjang. Ya, betul. Jadi memang nggak bisa instan kan? Ya, Pasien-pasien yang kerehab tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Ada kasus-kasus dan keberhasilan tertentu itu instan. merupakan kepuasan tersendiri pastinya untuk timnya Dr. Nuning gitu ya. Itu kesannya itu sih. Jadi mengantarkan mereka untuk kembali mendapatkan fungsinya ya. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan semakin banyak lagi orang yang tertolong ya, bisa kembali fungsinya seperti sedia kala dengan bantuan dari tim rehab mediknya Dustira yang sudah luar biasa, benar-benar yang one stop service, layanan terpadu yang udah luar biasa. Nah, dokter boleh menyampaikan harapan untuk rumah sakit Dustira seperti apa sih? Pengen apa lagi? Apa mungkin pengen ada inovasi apa lagi, bisa gitu? Rumah sakit Dustira terus berkembang. Kalau saya pribadi dan tim saya maunya kita ikut berkembang. Jadi tidak berhenti puas dengan yang tadi, bahwa kita sudah mengantarkan pasien untuk berfungsi dan sebagainya, tidak sampai di situ, tetapi bisa menjangkau lagi ke arah layanan yang lebih kompleks, lebih luas. Karena memang layaknya di rumah sakit tipe B, rumah sakit Dustira tipe B ya, itu ada layanan okupasi terapi, ada layanan ortotik prostetik ya, layanan psikologi kita udah punya, tetapi belum kerjasama dengan BPJS di Dustira gitu ya. Sehingga nanti itu tadi tujuan dan goal berfungsi secara optimal dari seorang pasien itu lebih bisa tercapai dengan paripurna gitu ya. Itu sih karena rumah sakit Dustira itu mau berkembang, kita senang. Kita di belakangnya juga mau mendorong untuk terus berkembang. Jadi tidak berhenti puas dengan layanan yang sudah diberikan, walaupun nanti pasiennya banyak terus ya dok, nambah terus. Pasiennya berapa sih? Sebelum itu pasiennya berapa sehari sih dok? Sehari itu 150 sampai 200. Masya Allah, luar biasa. Dokter boleh tepuk tangan? Tepuk tangan. Iya. Nah, itu kalian kameramen juga boleh tepuk tangan buat aman. Bisa naik alkohol 1.000. Tidak berhenti hanya di kuantitas saja, tetapi kami mau lebih kualitas lagi. Ya. Sebenarnya secara kualitas kita juga sudah sempat terharu ya. Saya sudah ya Pak, sudah selesai ya, lututnya sudah enak ya, sudah selesai ya. Besoknya datang lagi, sakit bahu dok lagi. Oh iya, bahu. Artinya dadayan gitu ya kalau ke Dustira. Dadayan ya. Ya, dadayan itu artinya dadayan itu apa ya? Ketagihan lagi dan ketagihan gitu ya. Kami bersyukur, gitu. Tapi tidak hanya sampai situ. Kita mau pelayanannya lebih luas lagi sehingga bisa menjangkau banyak hal. Karena memang pelayanan rehab medik itu luas sekali. Ya, kita juga di sini mengharapkan bahwa instalasi rehab medik Rumah Sakit Dustira bisa lebih maju lagi, kemudian bisa lebih mengembangkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Kemudian tadi yang diharapkan seperti OT ya, okupasi terapi dan lain-lain itu bisa segera diwujudkan. Dan utamanya semoga masyarakat luas yang ada di sana, bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, pilihlah Rumah Sakit Dustira. Jangan takut Rumah Sakit Dustira, rumah sakit tentara memang, tetapi kami melayani semuanya. Kami menerima masyarakat umum dengan senang hati. Gitu. Kira ya, banyak ya kan pasien-pasien yang bukan tentara juga di sini, malah sebetulnya lebih banyak juga. Kalau pasien yang tentara itu mungkin return to combat. Jadi bagaimana seorang prajurit itu ada kekhususan lagi ya, trauma ya. Itu bisa kembali ke medan tugasnya lagi gitu ya. Oke deh, dokter, terima kasih banyak atas kehadirannya di hari ini. Mudah-mudahan tadi sekali lagi bisa lebih memberikan manfaat yang lebih banyak. Inovasinya kami tunggu lagi, dan semoga manajemen rumah sakit bisa mewujudkan harapan-harapan dari instalasi untuk menambah lagi perluasan jenis layanan. Oke, mungkin itu yang bisa kami tampilkan di podcast kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya supaya informasi-informasi yang kita bahas di podcast Dustira itu bisa semakin memberikan manfaat kalau disebarkan lebih banyak. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.